Film ini dibuka dengan sebuah adegan kejar-kejaran yang memacu adrenalin, di mana helikopter berputar-putar di langit mencari seseorang. Kamera kemudian menyorot seorang pria bernama Ray yang berdiri di tepi atap sebuah gedung pencakar langit. Ketika sorot lampu polisi menyorot ke arahnya, petugas FBI mulai mengepung lokasi. It's me. I'm here to help. Seorang polisi memintanya untuk menyerah dan berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Namun Ray menjawab bahwa semua ini tidak seharusnya berjalan seperti ini. Ia lalu berbalik dan dengan nekat melompat dari ketinggian ratusan meter ke dalam air di bawah. Waktu kemudian mundur jauh ke belakang, memperlihatkan Ray yang sedang mendaki alam bersama istri dan anaknya. Mereka berjalan melewati hutan yang indah dan mendirikan tenda di tepi sungai. Anak perempuan mereka yaitu Rachel tertidur dalam pelukan ibunya, sementara Ray memandang penuh cinta pada istrinya yaitu Amanda. Dalam momen kebersamaan yang hangat ini, terjadi sebuah tragedi di mana Amanda kembali terkena kanker untuk kedua kalinya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter menyarankan obat bernama Imperman, namun keluarga mereka tidak mampu membelinya karena harganya sangat mahal. Hari-hari berlalu dan mereka tetap berusaha menjalani hidup dengan bahagia. Saat ulang tahun Rachel, Amanda memberinya boneka beruang bernama Paloma. Here, Mama. Are they hers? Are these my memories? My name is Paloma. No, it's perfect. Dalam sebuah adegan yang manis, Ray dan Rachel berlatih di ring tinju, di mana Rachel berhasil mengelabui ayahnya dengan cerik. Di rumah sakit, dokter menyampaikan kabar bahwa PDA hampir menyetujui obat baru yang lebih murah bernama Sparrow yang efeknya serupa dengan Imperman. This is great news, Ray. We just got word. Did you do this? A very effective generic version of Imperman called Sparrow. Ray dan Rachel sangat senang mendengar kabar itu. Namun tidak lama kemudian mereka mengetahui bahwa obat tersebut belum tersedia. Saat ditanya, dokter mengatakan bahwa peluncurannya tertunda tanpa batas waktu karena adanya suap dari pihak Bioprim, yaitu perusahaan yang memproduksi Imperman. I'm sorry. Imperman paid the manufacturer to delay Sparrow's release. Pulled it off the market. Dalam sebuah wawancara di televisi, CEO Bioprim yaitu Simon Kiley berdebat dengan seorang politisi mengenai tingginya harga pengobatan kanker. Ray lalu menelepon ke acara tersebut dan langsung mengkonfrontasi Kiley. Ia berkata bahwa nyawa istrinya berada di ujung tanduk akibat kebijakan bisnis Kiley dan ia mengancam akan membunuh Kiley jika Amanda meninggal. It's impossible to put a price on. You've already taken everything from me. If my wife dies, it's your death sentence. Cancer is still very often a death sentence. Setelah itu, Ray terlihat sedang menghibur Amanda yang semakin melemah. Rachel mencoba menenangkan ibunya dengan menyanyikan lagu lembut tapi tidak berhasil. Dalam kesedihannya, Ray keluar dari kamar dan berjalan tanpa arah di koridor rumah sakit hingga akhirnya ia jatuh menangis ketika Amanda menghembuskan napas terakhirnya. Enam bulan berlalu, Ray kembali berlatih di ring tinju, namun duka masih jelas membekas di hatinya. Saat ia pulang ke rumah, ia disambut dengan tumpukan tagihan yang belum terbayar. Rachel menyarankan ayahnya untuk tidak mengkhawatirkan itu. Dalam obrolan ringan mereka, Ray menerima telepon dari Martin Bennett, yaitu seorang jurnalis dari Vice.
Martin mengaku sedang menyelidiki Bioprint dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang terlibat dalam korupsi dan mengatakan bahwa kematian Amanda bisa menjadi bagian penting dari laporannya. Ia meminta Ray untuk menemuinya dalam waktu 20 menit. Ray meminta Rachel untuk tetap di rumah dan pergi ke stasiun bawah tanah. Di sana, Martin memanggilnya untuk masuk ke dalam kereta. Namun, ternyata Rachel membuntutinya dan juga masuk ke dalam kereta itu. Mereka kemudian turun di stasiun berikutnya dan akhirnya Ray bertemu dengan Martin. Martin menjelaskan tentang suap dan rekening luar negeri milik Simon Kiley dan mengatakan bahwa dengan bantuan kesaksian Ray, mereka bisa menjebloskan Kiley dan para pelaku lainnya ke penjara secara permanen. Ray meminta waktu untuk mempertimbangkan itu. Sementara itu, Rachel diam-diam menguping percakapan mereka. Tiba-tiba, seorang pria misterius muncul dan menusukkan pisau ke tubuh Martin, membunuhnya di tempat. Setelah itu, pria tersebut menyerang Ray dan memukulinya dengan brutal di hadapan Rachel yang sangat ketakutan. Ray sempat membalas dengan pukulan keras dan melemparkan penyerangnya keluar jendela, tapi sang pembunuh menyerang balik. Rachel mencoba membantu, tapi ia dilempar keluar pintu tepat saat kereta berhenti. Ray yang terluka dan saat itu melihat Rachel kemudian menyerang lagi lalu bergegas mengejar Rachel. Namun penyerangan itu kembali menusukkan pisau ke sisi tubuh Ray dan melemparkannya keluar jendela. Ray dan Rachel saling menatap dari lantai peron sebelum akhirnya keduanya pingsan. 2 tahun berlalu, Rachel kini berlatih tinju dengan semangat membara. Ia bertarung tanpa ragu, di mana ia hampir mencekik lawannya yang sudah menyerah. Tampak jelas bahwa ia kehilangan kendali. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada Diana Morgan, yaitu seorang politisi yang bekerja sama dengan Simon Kiley dan Vinod Shah, yaitu ketua Bioprint, dalam menyusun undang-undang bipartisan. Rachel terbangun dan berbicara dengan Ray tentang Amanda. Ray berjalan ke sudut ruangan di mana dindingnya dipenuhi dengan catatan dan bukti penyelidikan. Ia memusatkan perhatian pada acara lelang amal UNICEF di mana Simon Kiley dijadwalkan menjadi pembicara utama. Bioprime CEO Simon Kiley and Chairman Vinod Shah, we are creating a strategic partnership. Finally, many of Bioprime's breakthrough treatments. How long all day? Yes, sir. Malam harinya, tamu-tamu penting berkumpul di acara tempat acara. Ray juga tiba di lokasi dan menyelip masuk lewat pintu belakang dengan menyamar sebagai pelayan catering. Saat Simon naik ke atas panggung untuk berpidato, Ray diam-diam menempelkan tanda rusak di pintu toilet pria dan masuk ke aula utama tepat saat Simon menyelesaikan pidatonya. Ia menyiramkan minuman ke tubuh Simon dan segera kabur. Simon yang kesal kemudian pergi ke toilet bersama pengawalnya, namun penjaga toilet diserang dan dibunuh dengan alat pemadam api. Ray mendobrak masuk dan menusukkan pisau ke leher Simon. Ia mengingatkannya tentang ancaman yang pernah ia lontarkan ketika Amanda meninggal dan menanyakan tentang pembunuhan Martin Bennett. Simon sempat menghindar, tapi akhirnya menyebutkan nama Vinod Shah. Saat mereka berbicara, salah satu penjaga Simon kemudian menyerang Ray dan terjadilah perkelahian. Ray menyalahkan mereka berdua dan memaksa Simon untuk menembak salah satu pengawalnya sendiri.
Setelah perebutan senjata yang sengit, Ray membunuh Simon dengan membekapnya menggunakan kantung plastik. Sesampainya di rumah, Ray meminta Rachel untuk berkemas, menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain membunuh mereka. Go back! People are gonna come after us, aren't they? Whoever it was said they warned him. All made her suffer. I don't know. You mean all what? All who? They said they'd come from Mr. Keeley if anything happened to the woman. Di lokasi kejadian, FBI mewawancarai seorang penjaga keamanan yang sempat mendengar percakapan tentang seorang wanita dan ancaman pembunuhan. Agen Sarah Meeker memerintahkan penelusuran semua ancaman terhadap Simon Keeley. Sementara itu, Ray dan Rachel berkendara menuju Toronto melalui jalan sepi. Agen FBI berhasil mengidentifikasi Ray Cooper sebagai orang yang pernah mengancam Keeley di siaran langsung dan juga melacak mobilnya. Sarah segera memerintahkan pemasangan pelacak dan informasi tentang mobil itu dikirim ke dua pembunuh bayaran. Let's put an APB out on Cooper's vehicle. All made her suffer? Her name is Amanda Cooper. Died at Carnegie Medical a few years back. How do you want to handle this? Got the idea on the driver. Ray dan Rachel tiba di sebuah motel. Saat Ray membongkar barang dari mobil, ia menyuruh Rachel untuk masuk ke kamar. Namun, Rachel diam-diam menelepon Sarah dari telepon umum dan menceritakan semuanya, menegaskan bahwa ayahnya tidak bersalah. Sarah memberikan nomor pribadinya dan meminta Rachel untuk menelepon dari ponsel yang tidak bisa dilacak. Rachel menutup telepon sebelum sempat memberitahukan lokasinya. Ray memasuki lobi dan kemudian memasang lonceng kecil di pintu sebagai alarm darurat. Di kamar, Rachel marah atas perlakuan Ray sebelumnya. Ketika para pembunuh menyusup ke hotel, bunyi lonceng memperingatkan Ray yang langsung terbangun. Ia membawa Rachel ke lorong dan bersiap untuk menyerang. Pembunuh pertama diserang Ray dan dicekik hingga pingsan. Kemudian ia melawan pembunuh kedua. Ray mengambil kapak dan masuk ke kamar, dikejar oleh si pembunuh. Ia bersumpah di lemari dan saat musuh mendekat, ia melancarkan serangan kejutan yang menghantam mereka keluar jendela hingga jatuh ke atas mobil. Ray akhirnya berhasil membunuhnya dengan senjata si pembunuh. Lalu ia mengambil senjata dan amunisi lalu pergi kabur. FBI kemudian menggeledah rumah Ray dan menemukan banyak bukti yang mengaitkannya dengan pembunuhan. Sarah mendapatkan laporan tentang kejadian di motel dan pelarian Ray. Sementara itu, Rachel masih marah namun tetap bersama Ray. Di tempat lain, seorang pembunuh bayaran menargetkan sebuah pen, membunuh pemilik garasi, mencuri shotgun dan membawa pergi mobil tersebut. Ray yang mencurigai akan adanya bahaya memutuskan keluar dari jalan utama dan memeriksa ponsel para pembunuh. Ia kemudian menemukan banyak panggilan dari pihak Shah dan mengetahui bahwa Shah baru saja membeli properti di pinggiran Pittsburgh. That's why I need to stop this. It needs to finish. If they find us at the motel, they'll find us anywhere. I have to go after Shaw. Ray kemudian menebang pohon di dekat jembatan dan memblokir terowongan. Ia juga berlatih menembak di hutan, terlihat bahwa ia belum berpengalaman dalam hal itu. Rachel menghubungi Sarah dan menyampaikan kekhawatirannya akan perubahan perilaku Ray. My dad, he sparred with guys who could take a punch. Can you tell me about it? She was always looking out for me. In control. You are Rachel Cooper. You are in control. Say your name. Rachel Cooper. Sarah mencoba menenangkannya dan berkata bahwa Rachel masih punya kendali, di mana Rachel bersikeras ingin ikut dalam misi Ray. Dan setelah perdebatan, Ray akhirnya mengizinkannya. Sementara itu, si pembunuh bayaran menyiapkan peluru-peluru yang telah dimodifikasi agar lebih mematikan. Saat malam tiba, Ray dan Rachel mengawasi rumah Shah.
Tanpa sengaja, mereka melihat pensi pembunuh lewat saat Shah keluar rumah. Ray kemudian mulai mengikuti konvoi SUV yang mengawal Shah. Ia menebar paku besi di jalan, membuat salah satu mobil berhenti. Ray lalu memimpin mobil-mobil itu ke terowongan yang sudah ia blokir. What's this guy doing? This is Victor 1. We've got a flat tire. What is this? Setelah mobil-mobil berhenti karena terhalang pohon, Ray muncul dari balik bayangan. Shah memerintahkan mundur, tapi SUV belakang hancur ditabrak bulldozer. Saat SUV Shah terjebak oleh pohon tumbang, si pembunuh kemudian muncul dari sisi lain dan menembaki mobil itu. Shah berlari menyelamatkan diri, sementara si pembunuh membakar mobilnya. Ray melawan Shah dan memaksa untuk tahu siapa dalang utama, tapi Shah hanya tertawa dan diam sebelum akhirnya ditembak mati oleh si pembunuh. Ray dan Rachel kemudian kabur, tapi mobil mereka tertembak dan bannya rusak. Mereka berjalan kaki ke sebuah bengkel dan mencuri truk derek. Saat di jalan, mereka melihat pensi pembunuh terparkir di luar kafe dan memutuskan masuk. Ray duduk di samping si pembunuh dan memulai percakapan. Shaw's dead. Shaw didn't hire me. So you see, in this case, my contract is to take out anyone who can implicate my employer. You tell me who hired you. Diana Morgan. Person you're looking for. Dari percakapan itu terungkap bahwa Diana Morgan adalah dalang sebenarnya yang menyuruh untuk menghabisi semua saksi dan pesaingnya. Sebelum berpisah, si pembunuh menyebut alamat Rachel, memberi isyarat akan menyerangnya nanti. Keesokan paginya, Rachel yang khawatir terus memikirkan ancaman itu. Kemudian di sisi itu, Sarah menerima laporan tentang truk derek yang dicuri dan memerintahkan pengawasan kamera lalu lintas. Malam itu, mereka mendapatkan sinyal bahwa truk tersebut mendekati kota. Polisi segera melakukan pengejaran. Ray mengendarai truk itu melewati jalanan kota dan menghindari kemacetan di jembatan. Ia kemudian meninggalkan truk dan melarikan diri. Polisi kemudian mengejarnya hingga ke stadion, menciptakan kembali adegan pembuka film. Di atap gedung, Ray berdiri di pinggir dan Sarah meminta dia untuk menyerah. I'm here to help, okay? It wasn't right what happened to you. Namun tiba-tiba terungkap sebuah twist mengejutkan di mana Ray ternyata sudah tewas di dalam kereta 2 tahun yang lalu. Semua yang terjadi selama ini adalah aksi Rachel. Dialah yang membunuh Simon, bertarung melawan para pembunuh, menghadapi Shah, dan berdialog dengan si pembunuh bayaran. Kini dialah yang berdiri di atap gedung. You are not him. He shouldn't have been killed. We have a positive identification of the suspect. Her name is Rachel. Rachel Cooper. Rachel kemudian melompat ke laut meskipun Sarah mencoba menghentikannya. Her name is Rachel Cooper, 18 years of age. Both parents deceased. Petugas menyelamatkannya dan membawanya ke ambulans, tapi Rachel siuman dan menyerang petugas hingga melarikan diri. Ia duduk di bangku taman, lalu muncul bayangan Ray yang menghiburnya. Rachel lalu menghadiri pidato Diana dan memperhatikannya dengan tajam. To big business politics, our next senator from the great state of Pennsylvania.
Saat itu si pembunuh muncul kembali. Diana berjalan menuju gedung Kongres dan Rachel berhasil menyusup masuk. Dalam suasana penuh emosi, ia mengenakan jaket milik Ray dan menuju kantor Diana. Actually, it's mine. Di sana, ia diserang oleh si pembunuh dan terlempar keluar. Saat mereka bertarung hebat, Rachel diseret ke air mancur dan nyaris tenggelam. Dalam kondisi setengah sadar, ia mendengar suara Ray menyemangatinya, menyebutnya gadis manis dan memintanya tetap kuat. Dengan kekuatan terakhir, Rachel membalikkan keadaan dan menusuk si pembunuh berkali-kali hingga darah memenuhi air mancur. Calling the FBI. You bring the FBI here, and who do you think they're gonna arrest? I think the FBI is looking for you, Rachel. Setelah itu, ia menemui Diana, mengancamnya, dan memaksanya untuk mengakui semua kejahatannya, termasuk kolusi dengan Bioprim. Namun, Rachel tidak membunuhnya. You were with Bioprime even then. You killed my dad. I took the bribe. Was it worth it? The candidate with the most money wins. Security! Ia segera pergi dan ternyata telah merekam seluruh pengakuan itu. I took the bribe. I ordered the hit. Setelah rekaman itu diterima FBI, Diana pun akhirnya ditangkap. Unsolved murders of Martin Bennett and Rachel murders of Bioprime executive Simon. Rachel akhirnya mendapatkan ketenangan batinnya. Ia kemudian membeli paspor palsu, menukar uangnya ke dalam bentuk kripto, dan naik pesawat ke kota yang tidak diketahui, memulai hidup baru ke arah yang belum pasti. Tamat! Dalam hidup, terkadang keadilan dan kebenaran terasa jauh dari jangkauan, terutama saat kekuasaan dan keserakahan menutupi nurani manusia. Namun, di tengah segala kehilangan dan penderitaan, keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan melindungi orang-orang yang kita cintai adalah kekuatan sejati yang mampu mengubah dunia. Sweet Girl mengajarkan kita bahwa meski rasa sakit dan keputusasaan menggerogoti hati, tidak ada yang lebih berharga selain harapan dan tekad untuk terus berjuang, bukan hanya demi diri sendiri, tapi juga untuk keadilan yang pantas diterima oleh setiap insan manusia. Karena pada akhirnya, cinta dan keberanianlah yang memberi makna pada hidup, dan meyakinkan kita bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, walaupun tersembunyi di balik gelapnya kesulitan.